Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah. Saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul tentang Elia naik ke sorga. Ini sebuah kisah yang menurut saya sangat spektakuler yang terjadi dalam perjanjian lama. Dan itu dialami oleh Nabi Elia. Satu tingkat kemustahilan yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa dialami oleh hambanya. Tanpa mengalami kematian, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan naik ke sorga. Dan kemudian dia punya anak rohani yang namanya Elisa. Elisa juga mengalami satu tingkat kemustahilan yang tinggi. Yang saya mau sampaikan sama saudara begini. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, kalau kita selalu memandang hanya melihat kepada Tuhan, kesulitan seberat apapun, mungkin masalah kesukaran yang kita hadapi, itu tingkat kemustahilannya sangat tinggi. Tapi selama kita memandang kepada Tuhan, bukan melihat kesulitannya, tapi yang kita lihat adalah kuasanya Tuhan. Ujung dari masalah selalu yang kita lihat adalah mujizat. Kemenangan, saudara. Ujung dari masalah selalu kemenangan yang kita lihat. Nah, kita belajar dari kisah ini. Kita baca ya ayatnya dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya baca ayat yang ke-9, lalu saudara lanjutkan ayat yang ke-10 ya. Saya baca begini ayat 9, begini kata firman Allah. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Mari sama-sama kita baca di ayat yang ke-10, 2 dan 3. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Tentunya saya berharap kepada setiap saudara untuk di rumah saudara masing-masing nanti mungkin setelah ibadah ini Anda tolong baca ayat ini secara lengkap. Ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kenapa? Supaya Anda mendapat gambaran yang penuh, yang utuh dari kisah tentang Elia naik ke sorga. Nanti kalau saudara baca di rumah, ikuti ceritanya, saya cerita sedikit latar belakangnya. Pada waktu itu Elisa itu mengabdi kepada yang namanya Elia. Selalu saya ajarkan sama saudara bahwa berkat itu datang setelah pengabdian. Ya, kadar pengabdian kita kepada Tuhan itu kadar berkat Tuhan berlaku atas kita. Berkat itu datang, mujizat itu datang setelah pengabdian. Elisa sebelum dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, Elisa mengabdikan dirinya dulu kepada Elia yang kelihatan. Ini persis idem, hampir sama dengan ceritanya Yosua menjadi abdinya Musa. Ya, Yosua itu mengabdi kepada Musa sehingga hal-hal yang dialami Musa, tingkat kemustahilan yang tinggi Yosua juga alami. Ternyata terulang lagi tentang namanya pengabdian. Elisa ini seorang hamba yang mengabdi. Coba Anda ikuti nanti dari mulai ayat 1, ayat yang kedua. Ketika Elisa ini ikut terus kepada Elia. Karena Elia rupanya sudah memberitahu kepada Elisa. Dan rupanya kalau kita ikuti dengan cermat telusuri pembacaan yang ada. Elia juga memberitahukan kepada nabi-nabi yang lain, masih ada 50 nabi yang lain. Dia beritahu tentang hal kenaikannya naik ke sorga. Itu semua nabi yang lain cuman dari jauh ikut dada selama jalan Nabi Elia. Elisa tidak, dia mengikuti terus Elia dari dekat. Dia gak pernah tinggalkan Elia. Pengabdiannya itu loh yang luar biasa. Sehingga ujung yang dia minta itu dia ngalami mujizat. Saya berdoa ujung kehidupan kita pun ada mujizat pagi ini. Dan kita lihat dalam cerita ini ketika ada di Gilgal, ternyata Elia belum terangkat ke sorga. Elia ngomong begini sama Elisa, sudah deh Elisa, lu tetap tinggal di sini sih, gak usah ikut aku, capek kamu. Ternyata Tuhan suruh aku dikatakan ke Betel. Ada tahu apa jawaban Elisa ketika Elias dikatakan
Kamu tinggal di sini saja. Ternyata bukan di sini aku diangkat sama Tuhan. Tuhan suruh aku ke Betel. Kalau Anda baca di Alkitab itu, Elisa berkata begini, demi Tuhan yang hidup dan demi Tuhan yang kamu layani, demi hidupmu sendiri, aku tidak akan tinggalkan engkau. Nanti lalu ikut dia ke Betel. Ternyata di Betel belum juga Elia diangkat hidup-hidup naik ke sorga. Lalu Elia ngomong begini sama si Elisa, sudah Elisa, kamu di Betel sini saja. Ternyata bukan di sini Tuhan angkat aku. Tuhan suruh aku ke Yeriko. Apa jawaban Elisa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan tinggalkan engkau. Coba, saudara, dari kata-kata yang namanya Elisa ini, pengabdiannya itu loh. Dia terus setia mengabdi kepada yang namanya Eliab. Yang lain dari jauh, dia terus ikut mengabdi. Pengabdian itu luar biasa. Dan itu kita bisa lihat dalam diri yang namanya Elisa. Dan kita belajar banyak hal ya. Dari seorang hamba Allah muda yang bernama Elisa. Setiap yang dia lakukan, setiap tindakannya selalu nama ini, demi Tuhan yang hidup. Saya percaya begini dalam nama Yesus, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ketika kita melangkah, rencana kita lakukan, itu kalau kita melangkah dengan iman demi Tuhan yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, saya percaya ujungnya pasti ada kemenangan, ujungnya pasti ada mujizat. Sehingga hari ini apapun rencanamu yang saudaramu lakukan, walaupun rasa-rasanya dalam pikiran kita bahkan hati kita berkata, yang aku mau lakukan hari ini, rencanaku hari ini adalah rencana yang tingkat kemustahilannya sangat tinggi. Rencana yang orang katakan gak mungkin. Tapi saya mau kasih tahu rahasianya, kuncinya pagi ini. Semua yang rasanya gak mungkin, semua yang tingkat kemustahilannya sangat tinggi. Tetapi ketika kita melangkah dengan iman demi Tuhan yang hidup, ujungnya adakan lihat mujizat. Bukan kita yang buat, Tuhan yang tolong kita. Sehingga nanti sampai Yeriko, lu tinggal di sini. Enggak, demi Tuhan yang hidup. Terus sampai di Yordan. Tuhan suruh aku ke sungai Yordan. Dipukul pakai jubah terbelah dua itu sungai Yordan. Dan tiba-tiba itu muncul ayat ini. Karena Elia lihat orang ini setia mengabdi. Sehingga hatinya tersentuh. Elia itu representatif daripada Bapa di sorga sendiri, menggambarkan Tuhan sendiri di sini. Seperti Tuhan berkata kepada Elisa, seperti itulah Elia berkata kepada dia. Coba saya baca ya. Kita lihat saudara ya. Di dalam ayat yang ke-9 saya baca. Dan sesudah mereka sampai di seberang sungai Yordan ini ya. Berkatalah Elia kepada Elisa, tergerak hatinya. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Lihat permintaan Elisa. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang diminta Elia, nanti saya terangkan, dia minta double porsi, 2 kali ganda pengurapan yang bekerja dalam dirinya Elia. Saudara, selalu saya bilang sama saudara dalam kisah ini, beberapa kali saya ajarkan sama saudara, untuk selevel saja setingkat hamba Tuhan Nabi dipakai seperti Elia, itu sudah mustahil, sulit. Elia di masa itu nabi yang paling dipakai Tuhan luar biasa, dia nabi yang paling hebat. Istilah bahasa kita sekarang, dia nabi yang paling sakti hari itu. Tidak ada yang bisa menandingi pengurapan Elia. Untuk seorang manusia model Elisa bisa dipakai seperti Elia saja itu sudah mustahil. Apalagi Elisa hari itu minta 2 kali ganda pemakaian seperti Elia. Itu sangat gak mungkin. Makanya di ayat yang ke-10 permintaan Elisa dijawab sama Elia. Apa jawabannya? Berkatalah Elia. Apa kata Elia? Yang kau minta itu adalah sukar. Sukar. Tapi selalu saya bilang sama saudara, sukar itu bukan berarti mustahil. Sukar itu bukan berarti akhir segala sesuatu. Sukar bagi kita, gak sukar bagi Tuhan. Memang Elia berkata, Elisa yang kau minta itu adalah sukar. Tapi dikasih solusi. Ejaan lain berkata impossible. Yang kau minta itu mustahil.
Yang kamu minta itu tidaklah mungkin. Tetapi dikasih jalan sama Elia. Apa jalan solusinya? Tetapi saya ingin kita baca sama-sama kata tetapi pagi ini. 2, 3. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Di sini kita akan lihat intinya langsung tentang kuasa melihat. Coba Anda lihat dulu gambar yang saya tunjukkan sama saudara. Saya ingin ulang sedikit dari pemahaman ini. Di ayat yang ke-9 Elisa itu minta double portion. Ya 2 kali pengurapan yang dimiliki oleh Elia. Dan Elia di ayat yang ke-10 jelas berkata, Elisa yang kau minta itu adalah sukar. Yang kau minta itu adalah tidak mungkin. Atau bahasa lain coba Anda lihat gambar ini. Apa yang diminta oleh Elisa tampaknya seperti di awan-awan. Ya, yang diminta sama Elisa itu terlalu tinggi bagi seorang manusia. Seperti peribahasa Indonesia berkata, seperti pungguk merindukan bulan. Aneh-aneh permintaannya. Terlalu tinggi. Menjadi seperti Elia saja nggak mungkin, apalagi 2 kali ganda dipakai dalam urapan seperti Elia. Itu sangat mustahil. Nah pagi ini dengan situasi keadaan yang dihadapi oleh Elisa. Pagi ini saya ingin bertanya kepada setiap saudara. Dengarkan yang saya tanyakan kepada saudara. Dengan rohmu, dengan telinga rohani yang kau tangkap. Adakah di antara saudara yang punya doa, sedang berdoa hari ini dalam pergumulan. Engkau punya harapan, engkau punya kerinduan, saudara punya mimpi yang dalam kategori di atas awan-awan. Sangat tinggi, sangat sukar, sangat tidak masuk akal. Mustahil, impossible. Ada berapa banyak saudara hari ini, saudara punya kerinduan rasanya sukar. Mau melangkah sukar, ingat kita punya Tuhan yang hidup. Mari kita belajar dari Elisa. Kalau ada di antara kita saudara yang mengalami seperti ini kondisinya. Orang berkata nggak mungkin deh lu berhasil. Atau ada sakit, orang berkata nggak mungkin kau sembuh. Bukan cuma orang yang berkata nggak mungkin. Pikiran kita, hati kita mungkin nurani kita berkata jujur ya. Nggak mungkin hati nurani itu bohongin kita. Kita pemilih hati nurani masa kita tuanya dibohongin. Sampai hati nuranimu berkata nggak mungkin kamu bisa ada jalan keluar. Nggak mungkin cita-citamu jadi kenyataan, kerinduanmu dan segala macam. Saya nggak tahu kerinduan saudara. Mungkin ada yang rindu suaminya bertobat. Karena mungkin suaminya nggak pulang-pulang pergi entah kemana. Atau Anda rindu anak-anakmu yang kembali kepada Tuhan. Bertobat datang pada Tuhan. Karena pergaulan yang rusak dan segala macam. Intinya begini, apa sih yang kok saudara harapkan? Mimpi saudara apa? Yang orang berkata sukar, yang orang berkata nggak mungkin. Bahkan pikiran hati nuranimu saja berkata nggak bisa, nggak bisa. Ini tambah parah keadaannya, tambah sulit ekonominya. Meskipun hati nurani berkata sukar. Ingat firman Allah kasih jalan pada kita. Bagaimana caranya? Saudara lihat gambar ini berikutnya di ayat 10. Solusinya di sini. Perhatikan ya, saya langsung baca di garis biru, tulisan biru ya. Elia berkata begini, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka yang kau minta itu akan terjadi. Elia berkata, Elisa yang kamu minta itu mustahil loh, sukar. Tapi dikasih jalan. Tapi kalau kamu bisa melihat aku. Kalau kamu bisa melihat aku, saya ulang. Elia kasih jalan nih sama Elisa. Kalau kamu bisa melihat aku, ya terangkat daripadamu, ya yang kau minta itu terjadi. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat aku terangkat ke sorga, yang kamu minta tidak akan terjadi. Kuncinya melihat aku. Elia tuh ngalami apa sih? Ngalami mujizat. Elia tahu bahwa dia akan mengalami sesuatu yang sangat super, tidak mungkin terjadi. Mengalami satu tingkat kemustahilan yang luar biasa. Tanpa mengalami kematian, diangkat hidup-hidup dengan kereta berapi. Elia tahu Tuhan katakan itu. Kalau kamu bisa lihat aku ngalami seperti aku. Lihat seperti aku, kamu juga bisa ngalami seperti aku. Lihat karya Tuhan. Lihat keajaiban Tuhan. Lihat kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidupku.
Apa yang aku alami terimpartasi, terjadi juga kepadamu. Tapi kamu harus melihat aku terangkat ke surga. Melihat, bilang sama-sama saya melihat. Pagi ini saya coba mengangkat kepada saudara tentang kuasa melihat. Atau suka disebut dengan istilah the power of beholding. Kuasa untuk tetap melihat. Coba perhatikan, Elia berkata gini, jika kamu dapat melihat aku, ada kata melihat. Melihat, lihat, itu dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata ra'ah. Ra'ah itu sebetulnya artinya senantiasa, senantiasa melihat, selalu melihat. Saya teringat, Daud ketika di padang rumput dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-1, Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, itu dalam bahasa Ibrani artinya begini, Jehovah Ra'ah. Apa artinya Jehovah Ra'ah? Tuhan yang selalu menemani aku. Makanya gak heran Daud meskipun dia sendirian di padang rumput, dia gak pernah stres. Meskipun Daud sendirian di padang rumput, dia gak pernah kesepian. Saya sepi sendiri, sunyi sepi, gak pernah. Kenapa? Dia berkata, Tuhan itu Yehovah Ra'ah bagiku. Dia senantiasa menemani aku. Bahkan arti yang kedua dari Yehovah Ra'ah adalah Tuhan itu jaminan dalam hidupku. Dia menemani, dia jaminan. Tuhan itu jaminan loh buat kita. Sang Ra'ah itu yang senantiasa berkuasa, itu jaminan. Dan Elia dalam ayat ini berkata kepada Elisa, kalau kamu bisa melihat aku, melihat dari kata ra'ah. Ra'ah itu artinya gini, senantiasa melihat, selalu. Seperti Tuhan selalu senantiasa menemani Daud. Makanya Daud gak pernah kesepian. Ini kunci untuk setiap kita boleh mengalami mujizat kemenangan. Dalam menghadapi kesukaran tingkat kemustahilan yang tinggi. Menghadapi hal-hal yang gak mungkin. Apa sih harapan saudara hari ini? Saudara sakit pengen sembuh, tapi orang katakan nggak mungkin, nggak ada obatnya. Atau orang berkata apa kesulitan saudara dalam dunia kerjamu. Engkau mungkin bangkrut hari ini. Orang katakan nggak mungkin bangkit, lu nggak mungkin pulih. Lihat situasi lagi pandemi, dunia kerja lagi susah, ekonomi lagi turun. Bahkan hatimu nuranimu berkata nggak mungkin kamu bisa terangkat kembali. Itu kan pikiran manusia, itu kan hatimu berkata, bukan Tuhan yang berkata. Tuhan berkata begini, kalau kamu bisa melihat kuasa Tuhan, melihat kebesarannya, melihat mujizatnya, melihat pribadinya yang hidup, yang kamu minta itu akan terjadi. Yang kamu harapkan akan terjadi, yang kamu inginkan akan terjadi. Kuncinya apa? Melihat kebesaran Tuhan, ra'ah, senantiasa melihat. Bukan melihat kekurangan kita, bukan melihat handicap kita. Bukan melihat penyakit kita. Kita ini kalau melihat masalah kita kalau melihat kesukaran kita jadi lemah. Kita akan mulai berkata, iya kayaknya gak mungkin. Iya kayaknya susah. Yang aku kerjakan kayaknya mustahil berhasil. Ya, selalu ketika kita melihat di depan mata kita. Lihat kesukaran kita. Lihat betapa beratnya beban hidup kita. Pikiran kita, hati kita bisa berkata gini, ya gak mungkin memang kayaknya, susah kayaknya. Makanya firman Allah keras mengajar kita, mengingatkan kita. Yang kita senantiasa lihat bukan persoalan di depan mata kita. Yang harus ra'ah, yang harus senantiasa kita lihat adalah kebesaran Tuhan. Kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, lihat itu. Makanya Elia berkata, kalau kamu bisa melihat aku dengan kebesaran mujizat Tuhan, terangkat naik ke surga. Apa yang kamu minta akan terjadi. Persoalannya pada mau melihat Tuhan enggak? Anda suka compare hidupmu dengan masalahmu. Ya, bukannya Tuhan yang dilihat, sekarang ganti. Ya, berpindah dari melihat kesukaranmu yang berat, lihat Tuhan yang besar. Katakan amin. Lihat kuasa kebesarannya yang ajaib. Lihat Tuhan, jangan lihat kekurangan kita. Engkau yang sakit, engkau yang menderita. Engkau yang sedang dalam kesukaran yang berat. Jangan lihat kesukaranmu sekarang. Tapi lihat Tuhanmu yang besar. Lebih besar dari segala persoalan yang saudara hadapi. Nah, kata ra'ah ini. Jadi kalau Anda belajar dalam bahasa Ibrani. Kalau Anda buka
ada namanya leksikon. Begitu buka Ibrani itu ada banyak kata-kata dalam bahasa Ibrani, dalam kisah-kisah dalam Alkitab. Nah, saya temukan kata ra'ah itu dalam kisah ketika yang namanya Hagar di padang gurun, dia itu mengalami yang namanya sekarat anaknya Ismail. Kalau gak salah itu pada gurun Beersheba di situ. Di padang gurun yang kering. Nanti tolong Anda baca Kejadian 21 secara lengkap ya. Ayat 19. Jadi ceritanya ketika Abraham sama istrinya Sarah punya anak yang namanya Ishak, sudah mulai agak besar anak-anak. Main-main sama Ismail, panas hatinya Sarah. Lihat Ismail kok tambah besar. Dia berkata sama Abraham, "Tuan Abraham, usir itu Ismail sama Hagar. Aku tidak rela kalau sampai Ismail itu menjadi ahli waris seperti juga anakku Ishak. Suruh pergi." Singkat kata saya potong, diusirlah Hagar sama Ismail. Dikasih bekal roti sama Abraham. Dikasih sekirbat air. Sekirbat itu ya nggak banyak ya, cukup satu kantongan gitu ya. Untuk Ismail yang sudah anak-anak dan ibunya Hagar berjalan di padang gurun Beersheba yang sangat panas. Di tengah perjalanan saya cerita sedikit, Hagar sama yang namanya Ismail dehidrasi. Bukan cuma Ismail anak kecil yang dehidrasi, si Hagar juga sampai menangis karena nggak ada air. Nah, kita baca ini ayat 19, sama-sama kita membaca tentang kata ra'ah di sini. 2, 3. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Saudara, jadi pada waktu itu kalau Anda baca ceritanya ya, Ismail tuh nangis karena kehausan. Udah dehidrasi nih anak. Dan rupanya tangisan anak Abraham itu Ismail didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata begini kepada Hagar ibunya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Erangan tangisan Ismail didengar oleh Tuhan, Tuhan tolong. Sehingga Tuhan berfirman kepada namanya Hagar, dikatakan lalu Allah membuka mata, dibuka matanya. Kuasa Tuhan membuat mata Hagar tercelik terbuka. Melihat sebuah sumur, sumurnya gak terlalu jauh. Jadi kalau saya artikan barangkali begini kira-kira. Hagar itu tadinya gak lihat ada sumur di dekatnya situ. Sumur itu sudah ada. Sumur dan airnya sudah tersedia, Tuhan sediakan. Tapi matanya gak bisa melihat. Sudah ada solusi, sudah ada jalan keluar. Tapi gak bisa melihat, terhalang matanya. Ada sesuatu yang menghalangi matanya, gak bisa melihat. Tuhan buka matanya, ra'ah, bisa melihat. Ada kata ra'ah di situ, melihat dia. Saudara, coba kita belajarlah dari kisah daripada Hagar ini. Kisah yang sangat menarik loh buat setiap kita. Bahwa ternyata di ujung semua kesulitan, kesukaran yang tingkat kemustahilannya tinggi. Sebetulnya Tuhan sudah menyediakan sumur mujizat buat kita. Di setiap kesukaran yang paling sukar, sesungguhnya Tuhan sudah adakan sumur keajaiban buat kita. Cuman kita belum melihat, belum dibuka mata kita. Makanya untuk melihat itu, kita mesti melihat kepada Tuhan. Ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab, saudara ya. Saya kasih contoh. Ketika Yesus berdoa di atas gunung, murid-muridnya disuruh berlayar dulu, di tengah jalan perahunya mau tenggelam. Jam 3 pagi kan itu. Lalu Yesus datang kepada murid-muridnya berjalan di atas air. Mari kita lihat ceritanya ini. Matius 14, saya baca 26 dan 27, dengan cepat saya baca ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, ada kata melihat. Ibraninya pun ra'ah sama. Melihat, tapi apa yang terjadi? Mereka terkejut dan berseru. Apa mereka berkata? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Orang takut itu gak tenang kan. Saya baca ayat yang ke-27. Coba sama-sama kita baca 27, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini ayat yang sering kita baca. Kita ngerti cerita ini. Hari itu Yesus datang mau menolong, tapi mereka gak bisa lihat pertolongan Tuhan. Coba, Yesus ada di situ seperti sumur keajaiban, seperti sumur mujizat ada di dekat situ. Tuhan sudah sediakan, mujizatnya ada tapi gak bisa melihat. Nanti Tuhan buka matanya baru bisa melihat. Sama dengan murid-murid.
menghadapi kesukaran, perahu mau tenggelam, mau mati mereka, mau binasa mereka. Yesus sang juru selamat, Yesus sang sumber penolong, Yesus sumber mujizat datang ada di dekat mereka. Tapi mereka gagal melihat tuh, gak bisa melihat. Sampai nanti dicelikan matanya sama Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan berfirman berkata begini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ingat, selalu saya katakan di ayat ini, saya ajarkan pada saudara, ketika Tuhan berkata tenanglah, itu bukan kepada laut yang bergelora. Tuhan berkata tenanglah bukan kepada angin sakal yang bertiup keras. Bukan. Kepada siapa Yesus berkata tenanglah? Kepada mereka. Kepada hati mereka yang bergemuruh. Kepada ketakutan hati mereka berkata tenang. Saya rindu hari-hari ini di situasi yang sukar ini banyak orang hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kita sebagai anak Tuhan tetap diam tenang dalam Tuhan. Karena dalam tinggal tenang dalam Tuhan terletak kekuatan kita, kata Alkitab. Alkitab juga berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan dalam Tuhan, kita yakin Tuhan hidup. Karena kita dekat dengan Dia, memandang terus kepada Tuhan. Itu membuat hati tenang. Hari ini apa yang membuat kau cemas? Apa yang membuat hatimu takut hari ini? Saya percaya kalau kita gak memandang kepada ketakutan, memandang laut yang bergelora. Yang kita pandang ada Tuhan. Ada Yesus sumber pertolongan kita. Yesus yang telah bangkit dan hidup dari kematian. Kalau kematian saja dikalahkan, mau dikalahkan, Dia bangkit dan hidup. Kalau kita pandang Dia yang hidup, saya percaya ketakutan kita jadi tenang. Ketika Yesus berkata tenang aku ini jangan takut. Ketika mereka bisa melihat Yesus penolong juru selamat mereka. Baru kemudian laut yang bergelora itu menjadi tenang. Ada pertolongan, ada mujizat. Sama dengan cerita yang terakhir ini saya tunjukkan sama saudara. Satu kali setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu berikutnya dia menampakkan diri kepada dua muridnya. Itulah Kleopas dan kemungkinan kedua dia adalah Thomas. Pulang ke kampung halamannya ke Emmaus. Saya baca dulu ayatnya ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Kleopas dan temannya ini. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ini dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Gak bisa melihat. Terhalang matanya. Ada banyak yang menghalangi mata kita. Kesukaran, kesulitan, dosa, kekhawatiran, kecemasan. Itu suka menghalangi kita. Gak bisa lihat Tuhan. Gak bisa lihat pertolongan Tuhan. Gak bisa melihat mujizat yang sudah tersedia. Gak bisa kita. Terhalang. Ya, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Gak lihat Yesus. Persis kayak murid-murid di Danau Galilea. Coba kita lihat berikutnya dengan cepat. Ayat 30-31 loncat. Kapan mereka bisa melihat Tuhan? Sama dengan cerita tadi. Waktu Ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti. Mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Mari sama-sama kita baca di ayat 31. 1, 2, dan 3. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ada yang menghalangi mata mereka. Apa sih menghalangi mata mereka? Yesus itu mati. Yang diceritakan kematian bukan kehidupan. Saudara kita baca di sini. Pada akhirnya tercelik mata mereka, terbuka lihat Yesus. Nanti mereka kembali ke Yerusalem. Saya berdoa pagi ini, biarlah mata kita terbuka memandang kepada Tuhan. Bukan memandang kepada kesukaran, bukan memandang kepada kesulitan. Pandang Tuhan. Hari ini apa, seperti apa beban berat hidupmu. Saya mau ingatkan, kita punya Tuhan yang hidup yang sanggup menolong kita. Kita lihat dari kisah-kisah yang barusan kita pelajari. Dari mulai Elisa. Akhirnya dia menerima dari ujung yang dia minta. Mujizat yang besar. Ya, kesukaran yang rasanya tingkat kemustahilannya tinggi. Tapi karena dia melihat kebesaran Tuhan terjadi pada Elia. Dia ngalami itu. Lalu kemudian kita lihat dari kisah namanya Hagar sama Ismail. Yang tadinya gak tahu ada sumur mujizat. Akhirnya bisa melihat. Saya berdoa pagi ini pun sama dengan saudara. Mari yang kita lihat adalah Tuhan. Tetap pandang Dia.
Bukan padang masalah. Kalau kita padang masalah mulai cemas, timbul khawatir, timbul ketakutan. Oh iya, enggak mungkin aku sembuh, enggak mungkin tertolong. Tapi hari ini palingkan matamu dari memandang masalah kita. Pandang Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia.